teman-teman semua, tahu gak sih, zaman dulu banget wilayah Indonesia itu menjadi rebutan bagi bangsa-bangsa Eropa loh. Mereka semua berlomba-lomba untuk menguasai tanah kita yang kaya akan rempah-rempah. Nah, persaingan ini yang disebut sebagai perebutan hegemoni. Dalam video ini, kenalin aku Karen Caroline dari kelas 11.1 akan menjelaskan secara singkat mengenai materi perebutan hegemoni, mulai dari sejarahnya, siapa saja yang terlibat, hingga dampaknya bagi rakyat Indonesia. Enggak cuma itu, aku juga bakal bahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial barat setelah berhasil menguasai wilayah kita. Wah, penasaran banget kan pastinya? Yuk kita simak videonya sampai akhir. Perebutan hegemoni adalah persaingan antara bangsa asing untuk menguasai wilayah dan perdagangan di Nusantara. Mereka ingin menguasai rempah-rempah dan kekayaan alam yang melimpah yang ada di Indonesia. Terus, siapa sih bangsa dan kerajaan yang terlibat? Bangsa asing yang terlibat antara lain Portugis, Spanyol, Belanda atau VOC, dan Inggris. Sementara untuk kerajaan lokal yang ikut terlibat yaitu Kerajaan Ternate, Tidore, Banten, Mataram, Goa, dan Aceh. Kapan sih semua ini bisa terjadi? Nah, semuanya bisa terjadi dimulai dari kedatangan bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1511. Lalu diikuti oleh bangsa Eropa lainnya ke berbagai wilayah yang ada di Nusantara. Di mana saja perebutan hegemoni ini terjadi? Perebutan hegemoni terjadi di berbagai wilayah yang strategis. Contoh itu seperti Malaka, Maluku, tepatnya di Ternate dan Tidore. Pulau Jawa, itu tepatnya ada di Batavia dan Banten. Dan juga Pulau Sumatera serta Kalimantan. Kenapa semuanya ribut? Nah, semuanya ribut itu gara-gara bangsa Eropanya itu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah, pengen ngambil kekayaan alam dan memperluas kekuasaan mereka di wilayah timur. Terus gimana caranya bangsa-bangsa itu berebut hegemoni? Mereka semua menggunakan berbagai cara, mulai dari perang dan perebutan wilayah, memonopoli perdagangan, membangun benteng dan pelabuhan, bahkan membuat perjanjian dengan kerajaan lokal. Perebutan hegemoni ini pastinya memiliki dampak positif dan dampak negatif loh. Dimulai dari dampak positifnya dulu. Yang pertama, tentu masuknya teknologi dan pengetahuan baru. Yang kedua, perkenalan dengan sistem pemerintahan yang modern. Yang ketiga, menjadi perkembangan infrastruktur awal, mulai dibangunnya pelabuhan, benteng, dan jalanan. Yang keempat, munculnya kesadaran nasional. Dan yang kelima, terjadi interaksi budaya lokal dengan budaya asing termasuk bahasa, seni, dan agama. Selain itu juga ada dampak negatifnya loh, yaitu yang pertama, kerajaan lokal menjadi hancur dan melemah. Yang kedua, rakyat menjadi menderita. Yang ketiga, wilayah Nusantara jatuh ke tangan asing dan rakyat kehilangan hak atas tanah atau yang disebut dengan hasil bumi. Terus yang keempat, menjadi awal dari penjajahan panjang karena perebutan hegemoni ini membuka jalan bagi penjajahan Belanda selama lebih dari 300 tahun. Jadi dapat disimpulkan, perebutan hegemoni ini membawa sedikit pengaruh positif terutama bagi sisi teknologi dan kesadaran nasional. Namun secara keseluruhan dampaknya lebih banyak negatif bagi Indonesia karena menyebabkan penjajahan, penderitaan rakyat, serta runtuhnya kerajaan-kerajaan lokal. Terus dengan adanya perlawanan seperti ini, apakah rakyat diam saja? Tentu tidak, banyak perlawanan terjadi, contohnya itu seperti Sultan Hasanuddin melawan VOC, Pattimura berjuang di Maluku, dan Pangeran Diponegoro melawan Belanda di Jawa. Perebutan hegemoni di Indonesia menghasilkan penguasaan penuh bangsa asing atas wilayah dan perdagangan, meruntuhkan kekuasaan kerajaan lokal, dan membuka jalan bagi bangsa penjajah. Namun dari situ juga muncul benih-benih perlawanan dan semangat kemerdekaan. Setelah bangsa-bangsa Eropa berhasil menguasai wilayah Nusantara lewat perebutan hegemoni, mereka mulai menjalankan berbagai kebijakan kolonial untuk mengatur dan menguasai rakyat serta sumber daya yang ada. Kebijakan pemerintah kolonial adalah aturan-aturan yang dibuat bangsa penjajah seperti Belanda dan Inggris untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari wilayah jajahan. Kebijakan ini dijalankan oleh pemerintah kolonial barat, khususnya VOC Belanda, pemerintah Hindia Belanda, Inggris saat berkuasa Raffles. Nah, tujuan utama mereka menerapkan kebijakan ini yaitu yang pertama untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di wilayah jajahan. Yang kedua, memperkuat kekuasaan politik dan ekonomi negara jajahan. Yang ketiga, menjadikan daerah jajahan sebagai pasar hasil industri negara kolonial.
Kebijakan ini mulai diterapkan sejak VOC berdiri pada tahun 1602 berlanjut hingga abad ke-20 saat Hindia Belanda menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Terus bentuk-bentuk kebijakan kolonial seperti itu seperti apa sih? Nah, mulai dari yang pertama dalam pemerintahan Inggris. Nah, kebijakan yang dilakukan yang pertama, memonopoli perdagangan rempah-rempah terutama di wilayah Maluku. Yang kedua, kerjasama dan adu domba antar kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore. Yang ketiga, terjadi kristenisasi atau penyebaran agama Katolik sebagai bagian dari kolonialisasi. Yang keempat, mendirikan benteng pertahanan di wilayah yang strategis seperti Ternate dan Tidore. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Spanyol, kebijakan dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersaing dengan Portugis di Maluku, terutama di Tidore. Yang kedua, menyebarkan agama Katolik dan membangun gereja. Dan yang ketiga, melakukan perdagangan terbatas dan menjalin aliansi dengan kerajaan lokal. Yang ketiga, pada pemerintahan Belanda atau yang disebut dengan VOC dan Hindia Belanda. Kebijakan VOC ini terjadi pada tahun 1602 sampai 1799. Yang pertama itu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan daerah lainnya. Yang kedua, dengan adanya pelayaran hongi, di mana patroli laut memastikan rakyat hanya menjual rempah-rempah itu kepada VOC. Yang ketiga, terjadi politik divided impera atau disebut dengan adu domba antar kerajaan lokal. Dan yang kelima, terjadi kerjasama terhadap raja-raja lokal melalui perjanjian perdagangan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Ini dilakukan setelah VOC dibubarkan. Yang pertama itu, kebijakan itu ada tanam paksa atau yang disebut dengan culture style sell, di mana rakyat wajib menanam tanaman ekspor untuk disetor ke pemerintah. Terus yang kedua itu ada kerja paksa atau rodi, di mana digunakan untuk membangun jalan, irigasi, dan proyek pemerintah. Yang ketiga, pajak tinggi untuk rakyat, seperti pajak tanah, pajak kepala, dan lain-lain. Terus juga ada politik etis pada tahun 1901 atau disebut sebagai balas budi yang meliputi pendidikan, irigasi, dan migrasi, tetapi tetap menguntungkan Belanda. Terus yang terakhir ada dualisme ekonomi, di mana memisahkan ekonomi rakyat tradisional dan ekonomi perkebunan milik kolonial Belanda. Terus juga ada yang terakhir yaitu pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Nah, kebijakannya ini ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu dia menerapkan sistem sewa tanah atau landern, di mana petani dianggap pemilik tanah dan wajib membayar pajak langsung ke pihak pemerintah Inggris tersebut. Yang kedua, menghapus sistem monopoli dan kerja paksa. Yang ketiga, membuat sensus penduduk, peta wilayah, dan sistem administrasi modern. Yang keempat, melestarikan candi dan budaya lokal, contohnya itu pemugaran Candi Borobudur. Dan yang terakhir, mendirikan Kebun Raya Bogor dan mendukung ilmu pengetahuan. Nah, kebijakan ini menyebar ke berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa, Maluku, Sumatera, dan wilayah strategis lainnya. Kalau di Pulau Jawa, dia itu lebih dominan ke sistem pertanian dan pemerintahan. Sedangkan kalau di Maluku itu sebagai penghasil rempah, dan wilayah Sumatera itu biasanya ada di perkebunan dan pertambangan. Gitu. Terus kenapa bangsa kolonial menerapkan kebijakan itu? Nah, karena mereka semua ingin memperkuat pengaruh dan kekuasaan, mendapatkan kekayaan alam dengan mudah, serta mengontrol rakyat jajahan agar tidak memberontak. Di materi ini juga ada kebijakan sosial dan pendidikan loh. Tetapi pendidikan hanya diberikan kepada anak penjabat atau disebut dengan kaum elit, sehingga rakyat biasa sulit untuk mengakses pendidikan. Karena sekolah seperti LLC, HIS, HBS hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu. Yang membuat kebijakan ini tuh rakyat Indonesia itu semakin tertinggal secara pengetahuannya. Walaupun tujuannya untuk kepentingan penjajah, tetapi masih ada beberapa dampak positif yang dapat kita rasakan. Yang pertama itu pendidikan mulai diperkenalkan. Walaupun sekolah-sekolah yang dibuat diperuntukkan oleh kaum elit, tetapi hal ini dapat menumbuhkan kesadaran nasional dia. Yang kedua, dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalanan, sistem irigasi, itu dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakatnya. Terus yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan pertanian.
dengan didirikannya lembaga seperti Kebun Raya Bogor dan pengenalan sistem tanam modern. Yang keempat, dengan adanya administrasi modern. Diperkenalkannya sistem pencatatan sipil, peta wilayah, dan sensus penduduk. Dampak buruk kebijakan kolonial sangatlah besar dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Seperti yang pertama, eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Yang kedua, terjadinya kerja paksa atau rodi. Yang ketiga, terjadi kesenjangan sosial atau diskriminasi, di mana ada rakyat pribumi yang tidak diperlakukan secara adil dan diperuntukkan di paling bawah seperti itu. Yang keempat, ada kerusakan ekonomi rakyat. Lahan pertanian diambil alih untuk tanaman ekspor, sehingga menyebabkan rakyat kekurangan pangan mereka sendiri. Yang kelima, muncullah penderitaan dan kemiskinan. Itu sudah pasti, karena akibat dengan kebijakan yang menekan, rakyat hidup dalam tekanan yang berat sehingga mereka menjadi kelaparan dan menyebabkan ketidakadilan. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah perebutan hegemoni itu terjadi karena adanya bangsa-bangsa Eropa yang ingin menguasai kekayaan alam dan jalur perdagangan yang strategis. Persaingan ini menyebabkan kerajaan-kerajaan lokal menjadi melemah, terus membuat rakyat menjadi menderita, dan akhirnya Nusantara jatuh ke tangan penjajah. Setelah berhasil dikuasai oleh para penjajah, bangsa penjajah ini mulai menerapkan sistem-sistem atau kebijakan-kebijakan kolonial seperti memonopoli perdagangan, tanah paksa, kerja paksa, pajak berat, dan lain sebagainya yang dibuat untuk menguntungkan penjajah dan sangat merugikan rakyat Indonesia. Meskipun ada sedikit dampak positif seperti masuknya pendidikan dan teknologi, secara keseluruhan perebutan hegemoni ini dan kebijakan kolonial dapat membawa penindasan, kemiskinan, dan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Namun dari penderitaan itulah kita melahirkan atau menumbuhkan semangat perlawanan dan kesadaran nasional yang dapat menjadi awal dari perjuangan menuju kemerdekaan. Oke, cukup sekian video pembahasan saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.